Gila, lagi heboh banget nih di mana-mana. Orang Indonesia rela antri dari subuh, desak-desakan demi apa? Demi emas. Harganya pecah rekor terus. Katanya sih investasi paling aman sekarang. Tapi beneran ini langkah cerdas atau cuma ikut-ikutan karena FOMO alias takut ketinggalan? Di video kali ini kita bakal kupas tuntas fenomena demam emas 2025 yang lagi viral banget. Kita bedah alasannya, risikonya, dan apa kata para ahli. Apakah ini kesempatan emas buat cuan atau justru jebakan Batman? Simak sampai habis. Gimana nggak heboh? Harga emas Antam beberapa waktu lalu sukses tembus 1,9 juta rupiah per gram. Itu rekor tertinggi sepanjang masa, guys. Harga emas dunia juga nggak kalah gila, sempat di atas 3.200 dolar AS per troy ounce. Akibatnya, ya ini perang emas di butik-butik emas. Antriannya panjang banget. Bahkan ada laporan stok sampai sering kosong. Pegadaian aja kabarnya jual ratusan kilogram emas batangan cuma dalam 3 hari. Gila kan? Oke, sebelum kita nuduh semua orang FOMO, sebenarnya ada alasan logis kenapa emas jadi primadona. Pertama, emas itu dianggap safe haven alias aset pelindung nilai yang aman. Di tengah kondisi ekonomi global yang lagi nggak pasti, ada isu resesi, perang dagang, nilai rupiah juga kadang bikin was-was, emas dilihat sebagai jangkar yang stabil. Secara historis, nilainya cenderung bertahan, bahkan naik pas ekonomi lagi gonjang-ganjing. Ditambah lagi, setahun terakhir ini, yang investasi emas katanya untungnya lumayan banget. Ada yang bilang sampai 32% lebih. Para ahli kayak Pak Andi Nugroho dan lembaga kayak World Gold Council juga mengakui peran emas sebagai lindung nilai. Jadi ada dasar rasionalnya. Tapi, nah ini dia tapinya. Nggak bisa dipungkiri, banyak banget yang beli emas sekarang karena FOMO, fear of missing out. Lihat harga meroket tiap hari, lihat teman atau tetangga pamer habis beli emas, lihat antrian panjang di berita atau medsos, langsung deh panik takut ketinggalan kereta cuan. Ini namanya herd mentality atau ikut-ikutan kayak domba, padahal belum tentu paham risikonya. Berita yang heboh terus-terusan juga bikin kita gampang banget ingat potensi untungnya, tapi lupa sama risikonya. Media sosial, wah jangan ditanya, cepet banget bikin tren investasi jadi viral. Oke, fokus. Ini bagian paling penting. Beli emas pas lagi mahal-mahalnya karena FOMO itu super riskan. Kenapa? Satu, risiko nyangkut di pucuk. Kalau kamu beli pas harga lagi di puncak tertinggi, terus tiba-tiba harga anjlok atau koreksi, ya siap-siap boncos. Beberapa analis udah ingetin pasar lagi overbought, potensi turun itu ada. Dua, selisih harga jual dan beli. Ini sering dilupakan. Kalau beli 1 gram misalnya 1,9 juta rupiah, pas mau langsung dijual lagi pada saat itu juga, paling cuma dihargai 1,7 jutaan. Udah rugi duluan, belum lagi kalau kena pajak penjualan. Tiga, pakai utang, apalagi pinjol. Ini bahaya banget. Ada aja loh yang nekat ngutang buat beli emas. Kalau harga emas turun, kamu rugi investasi plus terlilit utang berbunga tinggi. Jangan pernah. Empat, likuiditas dan biaya lain. Jual emas fisik itu enggak seinstan jual saham. Perlu ke toko atau gerai. Belum lagi mikirin biaya simpan yang aman kalau punya banyak. Plus uang yang kamu pakai buat beli emas enggak bisa dipakai buat kebutuhan lain. Terus gimana dong cara investasi emas yang benar biar nggak kejebak FOMO? Kita rangkum saran dari para ahli termasuk Pak Bima Yudhistira dari Selios. Satu, pakai uang dingin. Investasi pakai uang sisa, jangan uang dapur atau dana darurat. Dua, fokus jangka panjang. Emas itu buat 10 sampai 15 tahun ke depan, bukan buat trading harian. Tiga, beli gramasi kecil.
Kalau beli batangan, pilih di bawah 25 gram biar gampang dicairkan kalau butuh dana darurat. 4. Diversifikasi. Jangan semua asetmu dalam bentuk emas. 5. Pahami biaya. Ingat selisih buyback, pajak, biaya cetak kalau dari tabungan emas, dan biaya simpan. 6. Beli di tempat terpercaya. Pastikan penjualnya resmi. Kalau platform digital, cek izin OJK-nya. 7. Jangan FOMO. Keputusan investasi harus berdasarkan riset dan kondisi finansialmu sendiri, bukan ikut-ikutan. Jadi kesimpulannya gimana? Demam emas ini kompleks, ada alasan rasionalnya, tapi godaan FOMO-nya kuat banget. Emas bisa jadi bagian portofolio jangka panjang yang bagus, tapi beli karena ikut-ikutan pas harga di puncak itu sangat berisiko. Yang paling penting, kenali dirimu sendiri. Apa tujuan keuanganmu? Berapa lama jangka waktumu? Seberapa besar toleransi risikomu? Jangan sampai keputusan investasimu didikte oleh keramaian atau ketakutan ketinggalan. Tingkatkan terus literasi finansialmu. Jangan malas cari informasi yang benar dan seimbang. Nah, sekarang giliran kamu. Gimana pendapatmu soal fenomena FOMO emas ini? Kamu tim beli sekarang, tim nunggu koreksi, atau punya strategi lain? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-temanmu. Dan pastinya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya seputar finansial dan investasi. Terima kasih sudah nonton, tetap cerdas berinvestasi, dan sampai jumpa di video berikutnya.